Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai prosesor Intel berdasarkan generasinya Intel Core generasi 1 sampai dengan generasi ke-13. Sebelum saya menjelaskan materinya, perkenalkan nama saya Violeta Putra Oktaviana dengan NIM 2205 1214024 dari kelas Sistem Informasi A angkatan 2022. Tugas dari mata kuliah Sistem Operasi, dosen pengampu Bapak Agus Prihanto, STMKOM. Baik, langsung saja kita membahas ke materi yang pertama mengenai generasi yang pertama, yaitu Nehalem. Nehalem adalah nama kode yang diberikan oleh Intel untuk arsitektur mikroprosesor generasi pertama mereka setelah merilis seri Intel Core 2. Nehalem diperkenalkan pada tahun 2008 dengan peluncuran awal prosesor Core i7 yang berbasis Nehalem. Prosesor Nehalem memiliki kecepatan yang bervariasi tergantung pada modelnya, mulai dari 1,86 GHz hingga 3,33 GHz untuk model Core i7 yang pertama kali diperkenalkan. Nehalem menggunakan prosesor manufaktur 45 nanometer yang merupakan ukuran komponen terkecil dalam proses ini. Generasi pertama dari arsitektur mikroprosesor Intel yang menggantung arsitektur micro-kernel hyper-threading yang membutuhkan pengolahan simultan dari beberapa switch pada satu inti prosesor. Nehalem juga memperkenalkan teknologi turbo boost yang memungkinkan peningkatan otomatis dalam kecepatan clock prosesor saat beban kinerja meningkat. Nehalem mendukung tipe DDR3 RAM dengan kecepatan hingga 1333 MHz. Nehalem juga memiliki arsitektur Charge L3 yang lebih besar dan ditingkatkan, yang membantu meningkatkan kinerja dalam aplikasi yang memerlukan akses ke memori yang cepat. Yang kedua yaitu ada generasi Sandy Bridge. Sandy Bridge adalah nama kode yang diberikan oleh Intel untuk arsitektur mikroprosesor. Generasi kedua mereka setelah Nehalem. Sandy Bridge diperkenalkan pada tahun 2011 dengan peluncuran awal prosesor Core i5 dan i7 yang berbasis Sandy Bridge. Prosesor Sandy Bridge memiliki kecepatan yang bervariasi tergantung pada modelnya, mulai dari 1,6 GHz hingga 3,8 GHz untuk model Core i7 yang pertama kali diperkenalkan. Sandy Bridge menggunakan proses manufaktur 32 nanometer. Sandy Bridge diperkenalkan dengan sejumlah teknologi baru, termasuk Intel Turbo Boost 2.0 yang merupakan versi ditingkatkan dari teknologi Turbo Boost pada Nehalem. Sandy Bridge mendukung tipe DDR3 RAM dengan kecepatan hingga 2133 MHz. Kapasitas RAM yang didukung tergantung pada model konfigurasi motherboard yang digunakan. Sandy Bridge menghadirkan peningkatan kinerja secara keseluruhan dibandingkan dengan Nehalem. Dengan arsitektur mikroprosesor yang lebih efisien dan performa yang lebih baik dalam aplikasi multimedia dan game. Sandy Bridge juga diperkenalkan dukungan untuk pengkodean video dan decoding hardware ditingkatkan serta pengolahan daya yang lebih baik untuk mengoptimalkan efisiensi energi. Yang ketiga ada Ivy Bridge. Ivy Bridge adalah nama kode yang diberikan oleh Intel untuk arsitektur mikroprosesor. Generasi ketiga mereka setelah merilis seri Sandy Bridge. Bridge diperkenalkan pada tahun 2012 sebagai penerus dari arsitektur Sandy Bridge. Ivy Bridge memiliki kecepatan yang bervariasi tergantung pada modelnya, mulai dari 1,83 Hz 1,8 GHz hingga 3,5 GHz untuk model Core i7 yang pertama kali diperkenalkan. Ivy Bridge menggunakan prosesor manufaktur 22 nanometer. Ivy Bridge menghadirkan beberapa perbaikan teknologi dibandingkan dengan generasi sebelumnya, termasuk arsitektur tri-gate transistor 3D yang memungkinkan peningkatan kinerja dan efisiensi energi. Ivy Bridge mendukung tipe DDR3 RAM dengan kecepatan hingga 1600 MHz. Ivy Bridge juga mendukung USB 3.0 dan PCI Express 3.0 yang merupakan teknologi terbaru pada saat itu. Selain itu, Ivy Bridge juga menghadirkan peningkatan kinerja dalam aplikasi pemrosesan paralel dan multimedia baru, teknologi hyper-threading dan turbo boost yang terbaru. Yang keempat ada generasi Haswell.
Haswell adalah nama kode yang diberikan oleh Intel untuk arsitektur mikroprosesor. Generasi keempat. Haswell diperkenalkan pada tahun 2013 dengan peluncuran awal prosesor Core i5 dan i7 yang berbasis Haswell. Prosesor Haswell memiliki kecepatan yang bervariasi tergantung pada model konfigurasi, mulai dari 1,8 GHz hingga 4,0 GHz untuk model Core i5 dan i7. Haswell menggunakan proses manufaktur 22 nanometer, yang merupakan ukuran komponen terkecil dalam prosesor ini. Haswell memperkenalkan sejumlah teknologi baru, termasuk perbaikan dalam arsitektur inti pemrosesan grafis, terintegrasi Intel HD grafis, dan konsumsi daya yang lebih efisien. Haswell mendukung tipe DDR3 dan DDR3L RAM dan kecepatan hingga 1600 mHz dan 1866 mHz tergantung pada model dan konfigurasi motherboard yang digunakan. Kapasitas RAM yang didukung tergantung pada model dan batasan chipset yang digunakan. Chipset. Haswell memiliki sejumlah fitur termasuk Turbo Boost 2.0 yang memungkinkan peningkatan otomatis dalam kecepatan core prosesor saat beban kerja meningkat. Prosesor Haswell juga memiliki konsumsi daya yang lebih efisien dan fitur manajemen daya yang lebih canggih, yang dapat mengoptimalkan efisiensi energi pada sistem bergerak dan perangkat portable. Yang kelima ada generasi Broadwell. Broadwell adalah nama kode yang diberikan oleh Intel untuk arsitektur mikroprosesor generasi kelima. Broadwell diperkenalkan pada tahun 2014 dengan peluncuran awal prosesor Core i7 dan i5 berbasis Broadwell U untuk perangkat mobile. Broadwell memiliki kecepatan yang bervariasi tergantung pada modelnya, mulai dari 1,3 GHz hingga 3,7 GHz untuk model Core i7 dan Core i5 yang pertama kali diperkenalkan. Broadwell menggunakan proses manufaktur 14 nanometer yang merupakan ukuran komponen terkecil dalam prosesor ini. Broadwell memperkenalkan beberapa teknologi baru, termasuk pembaruan arsitektur prosesor Intel yang dikenal sebagai TIC dalam strategi TIC-TOC mereka. Broadwell juga memiliki fitur Intel Turbo Boost untuk peningkatan otomatis dalam kecepatan core prosesor saat beban kerja meningkat. Broadwell menghadirkan peningkatan efisiensi energi dan kinerja dibandingkan dengan generasi sebelumnya, serta dukungan untuk RAM DDR4 yang lebih cepat. Generasi ke-6 ada Skylake. Skylake adalah nama kode yang diberikan oleh Intel untuk arsitektur mikroprosesor generasi ke-6. Skylake diperkenalkan pada tahun 2015. Prosesor Skylake memiliki kecepatan yang bervariasi tergantung pada modelnya, mulai dari 2.0 GHz hingga lebih dari 4.0 GHz untuk model Core i7 yang dihadirkan pada saat itu. Skylake menggunakan proses manufaktur 14 nanometer, yang merupakan ukuran komponen terkecil dalam prosesor ini. Skylake menghadirkan beberapa perbaikan teknologi, termasuk dukungan untuk DDR4 RAM, PCIe Gen 3, dan Thunderbolt 3. Skylake mendukung tipe DDR4 RAM dengan kecepatan hingga 2133 mHz. Skylake memiliki arsitektur mikroprosesor yang lebih efisien secara energi dan menawarkan peningkatan performa per watt dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Generasi ketujuh ada Kaby Lake. Kaby Lake adalah nama kode yang diberikan oleh Intel untuk arsitektur mikroprosesor generasi ke-7. Kaby Lake diperkenalkan pada tahun 2016. Prosesor Kaby Lake memiliki kecepatan yang bervariasi tergantung pada model dan konfigurasi, mulai dari 1,60 GHz hingga 4,50 GHz untuk model Core i7 yang paling tinggi. Kaby Lake menggunakan proses manufaktur 14 nanometer. Kaby Lake diperkenalkan dengan perbaikan pada prosesor produksi, peningkatan kecepatan clock, dan peningkatan efisiensi daya. Kaby Lake mendukung tipe DDR4 dan DDR3L RAM dengan kecepatan hingga 2400 mHz untuk DDR4 dan 2133 mHz untuk DDR3L. Kaby Lake mendukung teknologi Intel Quick Sync Video yang memungkinkan akselerasi hardware untuk encoding dan decoding video. Kaby Lake juga memiliki dukungan untuk teknologi Thunderbolt 3 dan USB 3.1 Gen 2 yang memungkinkan transfer data yang lebih cepat dan konektivitas yang lebih baik. Yang ke-8 ada generasi Coffee Lake. Coffee Lake adalah nama kode yang diberikan oleh
Intel untuk arsitektur mikroprosesor generasi ke-8. Coffee Lake diperkenalkan pada tahun 2017. Prosesor Coffee Lake memiliki kecepatan clock yang lebih tinggi dibandingkan dengan generasi sebelumnya, yaitu antara 3,0 GHz hingga 4,7 GHz. Ukuran komponen terkecil 14 nm. Beberapa peningkatan meliputi jumlah core dan thread yang lebih banyak, dukungan untuk RAM DDR4 2666 dan fitur keamanan yang lebih baik. Prosesor Coffee Lake mendukung RAM DDR4 266 dengan konfigurasi dual channel. Prosesor Coffee Lake memiliki varian dengan core dan thread lebih banyak dibandingkan dengan generasi sebelumnya, yaitu hingga 6 core dan 12 thread pada varian Core i7 dengan kecepatan clock yang lebih tinggi dan jumlah core yang lebih banyak. Prosesor Coffee Lake memiliki performa yang lebih baik dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Yang ke-9 ada generasi Whiskey Lake. Nama kode Whiskey Lake, tahun keluaran 2018 dengan kecepatan dari 1,8 GHz hingga 4,6 GHz. Ukuran komponen terkecilnya 14 nm. Teknologi yang digunakan oleh Whiskey Lake adalah Intel Turbo Boost 2.0, Intel Hyper-3D, Intel Optane Memory, dan Intel Wireless AC. RAM yang digunakan adalah DDR4 hingga 2400 MHz. Kelebihan yang dimiliki oleh Whiskey Lake yaitu Whiskey Lake diwujudkan sebagai penyempurnaan dari generasi sebelumnya. Coffee Lake dengan performa yang lebih baik dan fitur-fitur yang lebih modern. Whiskey Lake didesain untuk laptop dan ultrabook yang membutuhkan performa yang baik dan konsumsi daya yang rendah. Yang ke-10 ada generasi Comet Lake. Nama kode yaitu Comet Lake, tahun keluaran 2019. Dan kecepatan rata-rata, kecepatan clock antara 1.0 GHz hingga 4.9 GHz. Ukuran komponen terkecilnya yaitu 14 nm. Teknologi yang digunakan yaitu Interport. Yang ke-11 ada generasi Ice Lake. Nama kode yaitu Ice Lake, tahun keluaran 2019. Kecepatan 1,3 GHz hingga 3,9 GHz. Ukuran komponen terkecilnya 10 nm. Teknologi yang digunakan 10 nm plus super fine Intersonic arsitektur. RAM yang digunakan DDR4 LPDDR4X LPDDR5. Kelebihan yang dipunyai yaitu mendukung AI dan machine learning dengan VNNI, menawarkan kinerja grafis yang lebih baik dengan Intel Iris Pulse Graphics, dapat menjalankan aplikasi game dan kreativitas dengan lebih lancar, dukungan Thunderbolt 3 dan Wi-Fi, meningkatkan pengalaman multimedia dengan mendukung Dolby Vision dan Dolby Atmos. Yang ke-12 ada generasi Tiger Lake. Tiger Lake memiliki nama kode yaitu Tiger Lake. Tahun dikeluarkannya 2020 dengan kecepatan yang dimiliki hingga 4,58 GHz. Ukuran komponen terkecilnya yaitu 10 nanometer. Teknologi yang digunakan Superfine, Willow-Config CPU, arsitektur Intel Xe Graphics, RAM yang digunakan DDR4, LPDDR4X, LPDDR5. Tiga Lake memiliki kelebihan yang dimiliki. Yang pertama ada performa CPU yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Penambahan Intel Xe Graphics dengan performa grafis yang lebih tinggi. Dukungan Thunderbolt 4 dan Wi-Fi 6. Peningkatan keamanan dengan Intel Control Flow N4 Common Technology atau CAT. Dan yang terakhir ada generasi Alder Lake. Alder Lake memiliki nama kode Alder Lake tahun keluaran 2021 dan memiliki kecepatan CPU dengan 16 hingga 24 inti dengan kecepatan hingga 4,6 GHz. Ukuran komponen terkecilnya 10 nanometer superfine. Teknologi yang digunakan Alder Lake adalah prosesor Intel pertama yang menggunakan arsitektur hybrid dan menggabungkan inti performa tinggi dan inti performa rendah dalam satu chip. RAM yang digunakan Alder Lake mendukung DDR5 dan LPDDR5 RAM.
Kelebihan yang dimiliki Alder Lake yaitu beberapa fitur dan kelebihan dari Alder Lake meliputi meningkatkan performa hingga 19% dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Konsumsi daya yang lebih rendah di dukungan PCIe Gen 5 dan dukungan Thunderbolt 4. Baik, kesimpulan untuk materi yang sudah saya sampaikan yaitu generasi pertama dimulai dari Nehalem pada tahun 2018 dan terus berlanjut hingga generasi ke-13 Alder Lake pada tahun 2021. Setiap generasi membawa peningkatan performa, efisiensi, dan fitur-fitur tersebut yang ditawarkan oleh Intel. Dalam rentang waktu tersebut, Intel telah meluncurkan berbagai varian dari prosesor Intel Core, termasuk Core i3, Core i5, Core i7, dan Core i9, serta varian dengan tambahan awal seperti Xeon dan Pentium. Teknologi yang digunakan oleh Intel Core telah harus berkembang dari tahun ke tahun, termasuk penggunaan teknologi hybrid threading, turbo bus, dan arsitektur hybrid pada generasi terbaru, Alder Lake. Selain itu, Intel yang memperkenalkan teknologi seperti Optane Memory dan Optane SSD yang bertujuan untuk meningkatkan performa penyimpanan pada sistem yang menggunakan prosesor Intel Core. Baik, cukup materi itu yang sudah saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.